semuanya, selamat bergabung. Ini errornya kayak kemarin lagi sepertinya. Aduh, tadi Anwar sudah bergabung, lalu kemudian Anwar request, lalu kemudian keluar kembali. Kenapa seperti ini Instagramku? Hai kawan-kawan. Iya, sepertinya terjadi kesalahan yang sama seperti kemarin di malam-malam hari ini. Apakah energi terlalu besar atau memang belum berjodoh? Aduh, malam-malam seperti ini ya. Coba kita undang sekali lagi. Anwar, sorry ya Anwar, tadi udah di add malah keluar, langsung keluar lagi, hilang, keluar ke Instagram Home. Mengapa demikian? Ini sama persis dengan kemarin malam. Masa talk show sendiri kan gak lucu ya. Nah, si Celsia belum bergabung. Iya, selamat malam. Manusia mempunyai misterinya sendiri dan memiliki jodoh atau program hidupnya sendiri. Ada kalanya kita bisa memutuskan untuk hidup bersama dengan orang yang kita cintai. Ada kalanya ya tidak bisa bersama dan bahkan memiliki masalah. Boleh Kenan? Ya, silakan. Kenan mau nyanyi dulu ya. Ya, bisa nggak, Lin? Ya, Linda. Very good. Ya, halo. Oh, Linda malah bisa. Jadi Ando tidak bisa. Oh ya, Kenan. How are you? What are you want to sing tonight? Why like that? What happened? Your mom say you want to sing. Sing a song. Why? Begitu jelek. Katanya jadi YouTuber. Masa YouTuber malu? Yeah, you are a YouTuber, right? Hello guys. Oh guys, Today I want to see. Aku yang benar, atuh kameranya di mana? Anjali. Why Papa, why Mama, why Papa, hi Mama, why Papa, why Mama, why Mama. Ya Allah. Ya, Celsia sudah bersama kita ya. Oke, kita undang ya. Nah, Jenan, bye-bye. Cacen. Iya. Iya, selamat malam. Kemana aja tuh ditungguin dari kemarin. Iya, koneksi internetnya sungguh maaf. Agak tadi iya. saya ganti pakai wifi yang lain. Soalnya Iya, turun naik dia. Tadi juga sama Instagramnya bermasalah lagi kayak kemarin saya sama itu si Ferdi Kawi. Nah, mudah-mudahan lancar ya, tim Salabim Abrakadabra ya. Oke. Iya. Ya, inilah pembicara kita pada malam hari ini. Ya, artis kita dari mana, Ceh? Tangerang. Dari hari ini habis keliling tuh. Habis ke hari ini nggak ke Tangerang, hari ini ke Puri, Kembangan. Puri. Wow, luar biasa. Ya, silakan perkenalkan diri dulu, Ceh. Iya, selamat malam, namo budaya semuanya ya, salam sejahtera. Saya Klesia. Saya berterima kasih sekali atas kesempatan yang dikasih Suhu nih. Saya sebenarnya cuma ini aja, heboh aja. Ini juga bingung juga nih diajak Suhu. Ya, santai saja. Tadi video yang tadi kan sempat ada gangguan. Nah, karena yang di depan masuk malah keluar lagi. Oke, jadi kita tadi udah dibuka sih sebetulnya. Manusia itu berjumpa dan berpisah. Ada di saatnya berkenalan dan kemudian berakhir dengan perpisahan juga.
ada jodoh, Iya. maka ada tidak jodoh. Semua itu karena cinta dan benci. Ya, ada yang datang dan ada yang pergi. Ini adalah perjuangan dan perjalanan. Nah, kita tidak lepas dari yang namanya jodoh kebaikan, kita tidak lepas dari yang namanya jodoh kejahatan. Kita juga tidak lepas dari yang namanya karma, apa yang kita lakukan, dan apa yang akan kita hendak perbuat. Dan kemudian, apa yang akan kita terima dari perbuatan kita. Yes. Nah, perjalanan hidup manusia tentunya ada pasang dan surut. Perjalanan hidup manusia juga ada sesuatu yang membuat kita bisa bahagia, atau membuat kita sedih, atau membuat kita tercerahkan. Karena hanya ada 3 kondisi, yaitu senang, sedih, dan netral. Dan netral ini bisa dikatakan juga semacam pencerahan, karena dia sudah tidak terlampau bahagia dan tidak terlampau sedih. Tapi dia bisa melihat segala sesuatu apa adanya. Ya. Demikian saya yakin dengan perjalanan hidup sis Celsia. Ya, Celsia atau Celsia sih sebutnya susah loh memanggil namanya. Iya, Suhu. Saya ini salah pilih nama sih. Iya. Salah pilih nama. Saya sebenarnya nama Buddhisnya Padma-Dharmi. Jadi Padma-Dharmi itu dari ibu kita Dharmi dikasih karena artinya santai. Tapi waktu saya diminta ganti nama dari Chinese ke Indonesia, kan buru-buru. Terus saya senang baca novel, Suhu. Baca novel, pas waktu itu saya baca novel Margate. Di dalamnya ada nama Klesia. Jadi pas kita cepat pilih nama. Klesia. Saya langsung kasih itu salah, Suhu. Susah namanya. Ya, nggak apa-apa. Klesia, ya Klesia. Oke, ya. Soalnya saya selalu kalau lihat nama Cici kan sekilas ya nggak ini Chelsea gitu ya. Ternyata Klesia. Oke. Ya, apa yang mau bisa di-sharing pada hari ini? Silakan. Iya, jadi ini santai aja ya, Su, ngobrol-ngobrol. Santai. Sebenarnya santai. Ya seperti yang Suhu bilang ya tadi, perjalanan hidup itu banyak ragamnya ya, Suhu. Jadi kita kadang juga nemu sedih, gembira. Terus sebagai seorang manusia itu saya kadang-kadang mikir gini, Suhu. Ya ampun, kita tuh kayaknya lahir berulang-ulang gitu ya. Kadang-kadang ada loh timbul rasa gimana ya, kayak semacam jenuh gitu ya. Jenuh ya, maksudnya manusia tuh dibilang bahagia juga, bahagia tuh bisa jenuh juga gitu. Kadang-kadang kita jalan-jalan juga, di tengah-tengah jalan gitu kita kadang suka mikir, aduh ini kita kayaknya gini-gini aja ya, maksudnya jalan-jalan gitu ya, tujuan sampai kaki capek gitu, sebenarnya nyari apa gitu kan. Jadi dalam perjalanan ya ini Suhu saya nemuin justru yang kadang lebih bermakna ini. Saya salut sama Suhu ya, karena jadi hidup itu ada manfaatnya gitu. Kalau kita kan ya ini yang belum tercerahkan nih, umat-umat awam kayak saya gitu ya, perumah tangga, ya begitulah Suhu. Gembiranya itu boleh dibilang gembira yang masih ada ketidakgembiraan. Jadi kadang dalam kita misalnya terlalu enjoy gitu ya, kadang kita ada rasa gini, aduh berakhir nih nanti gitu. Pada saat udah mau selesai kan the party is over ya, pasti ada habisnya gitu. Nah pada saat itu saya pribadi ya, saya nggak tahu yang teman-teman lain, tapi saya suka ada rasa kosong. Saya suka merasa, aduh udah ya abis ini mau ngapain lagi gitu kan. Bahagia juga udah cuma bahagia gitu. Nah satu-satunya yang saya merasa bahagia tuh paling dalam waktu saya latihan ini, Suhu, latihan meditasi TWIM tahun mentor akhir kita tahun ada 2012. Sis Brenda ada Adil. Mentornya Sis Brenda. Waktu itu saya berkesempatan bagus pas Bante Wimala Ramsi lagi datang sama Ayah, sama ini Sister Kema ya, Sister Kema. Terus jadi dilatih lah gitu. Saya datang tadinya kan bingung-bingung, Suhu. Aduh, ini bingung ya, saya tuh belum ada, ibaratnya belum dapat feel-nya deh gitu. Saya jalan aja gitu. Tempatnya di jalan aja ngeliatin bunga gitu, nggak jelas. Waktu itu kayaknya abis ada usaha, kayaknya lagi down kalau nggak salah, abis apa gitu, abis usaha apa, pokoknya lagi kayak lagi kena ini deh, Suhu.
kena Gelombang tipu atau tsunami. apa gitu. Nah, Oh habis iya. nah itu saya bilang kita sebagai umat awam ya ada jatuh, naik turun gitu. Kadang-kadang kita ngeliatin, aduh ngap juga ya kayaknya sampai kapan ya mau begitu. Jadi saya ngikut lah retret gitu. Saya ikut Mm-mm. retret pas pas ikut itu saya ngerasa gini, saya duduk hari pertama belum belum bisa. Terus disuruh meta, pancarin meta, cinta kasih, saya juga bingung. Aduh, meta itu kayak gimana ya? Maksudnya saya tahu cinta kasih, tapi disuruh kasih sesuatu yang saya sendiri lagi nggak punya gitu, kan lagi kesel tuh karena lagi down gitu kan. Aduh, ditipu orang lain aja nggak sayang sama saya gitu. Saya kok ngapain ke gimana saya bisa kasih ke orang lain sesuatu yang saya nggak punya gitu. Saya kan orangnya Ya, maksudnya ya. belak-belakan gitu ya. Saya bilang ke Bante, Bante, saya gimana ya? Maksudnya orang lain aja cuek ke saya gitu. Saya gimana ngasihnya gitu kan. Terus Bante liatin saya gitu kan. Terus Bante cuma bilang what's wrong gitu kan. Saya tadinya berpikir gini, kayaknya orang-orang gak ada yang peduli deh gitu kan. Saya juga cerita percuma gitu. Jadi kayaknya tertutup gitu. Suhu tertutup banget gitu hati Belum saya. membuka Tapi diri. begitu Yes. ya, kayaknya ibarat gembok masih kekunci gitu. Hmm, Terus hmm. udah gitu pas Bante bilang gitu, jadi tiba-tiba saya terbuka, saya merasa entah ya, padahal cuma dibilang gitu, tapi saya karena agak sensitif gitu, peka bisa ngerasa, oh ini orang yang benar-benar bisa bantu saya gitu. Nah udah sejak itu saya duduk, udah pemaafan kata Bante, lakukan pemaafan, forgiveness gitu. Udah saya lakukan gitu kan. Wah, seru suhu sambil untung hujan. Oh, hujan jadi hujan nggak juga kelihatan seru. antara hujan dengan Jadi air mata. saya nangis sampai tersunguk Tuk-tuk. bukan menggerung-gerung suhu bukan Termehek-mehek. terisak. Saya sampai Termehek-mehek. menggerung-gerung. Iya, gedenya tuh sampai sama hujan saingan. Jadi saya bilang, wah Oh, aman hujan. nggak ditambah Hujan kilat dan aman. petir. Duar, duar. Ya. Jadi saya merasa gini, saya tuh kadang-kadang saya berterima kasih ya, saya kayaknya ini deh, saking kadang suka merasa, saya senang sendiri ya suhu, saya senang sendiri, kayaknya saya sama alam itu Menyatu. ini apa merasa merasa Berjodoh. kayak ada hubungan gitu. Jadi tiap kali saya sedih gitu ya atau apa, hujan gitu kan, jadi mau nangis aman lah, nggak kedengeran gitu. Tiap sedih Jadi hujan. Waduh. hujan udah gitu sampai udah saya lega gitu ya, suhu udah berapa jam hujannya udah gede Berhenti. banget, udah Panas. lega Terik. berhenti ya, karena aduh udah cocok lah duduk gitu kan. Udah jadi bisa pawang Duduk, hujan. iya jadi terus udah duduk, saya tiba-tiba ngerasa ini ya, merasa nggak tahu gimana, itu hari ketiga kali atau hari ketiga kayaknya udah lumayan suhu, saya udah merasa Hmm. kayaknya ini enak banget ya duduk, saya ngerasa bahagia yang nggak kayak biasanya. Saya Hmm. tuh suka ini loh, saya tuh tipe yang kayak seniman gitu ya, saya sering Hmm. mencari gitu. Saya sering mencari, jadi saya ngerasa hidup ini buat apa gitu ya, saya sering bertanya gitu. Makanya Hmm. saya tuh jarang suka kayak misalnya ikut-ikut arisan, saya suka gitu sama teman-teman ngumpul. Tapi saya suka, ya itu seperti saya bilang suhu, bahagianya tuh bukan bahagia yang kayaknya saya selalu berpikir udah abis ini udah gitu, cuma cuma gitu doang gitu kan, Nah, maksudnya besok hidupnya bikin cuma arisan kebaikan. Bikin arisan kebaikan. Nah, arisan kebaikan ya suhu ya iya, jadi gitu. arisan, udah terkumpul yang menang disumbangin. Ya. Nah itu suhu idenya Iya, bagus banget. Jadi buat nggak selesai air. gitu aja ya suhu ya. Iya. Kadang kan, iya, kadang kan saya ngerasanya gini, saya mohon maaf nih, bukan saya kayaknya, saya emang agak aneh sih suhu. Saya suka bertanya gitu. Kalau orang kan nikmatin aja, enjoy. Kalau saya suka suka mikir gini, udah habis ngumpul-ngumpul tuh pakai baju bareng, warnanya apa gitu ya. Udah ya begitu doang ya. Kayaknya Udah gitu. kayaknya menurut saya kok hidup begitu ya gitu loh. Jadi Berarti harus eh, setelah ngumpul bareng, ada ceramah bareng, sharing bareng, gitu. Terus saling iya, menyentuh, diam, sitting. Nah, mungkin lebih bermakna. iya. Hmm. Iya, suhu. Sering ini sih saya suka ikut apa retretnya. Saya sering ikut retret dari mana ke mana tuh
Zaman dulu Hmm. ya ampun Suhu, udah pencarian jati diri deh kalau kata orang. Udah Kesini sering ke situ. retret aja masih galau di tengah badai, ya. Iya. Iya. Tapi saya Apalagi merasa nggak ikut retret, ya. iya, betul Suhu. Apalagi nggak ikut retret karena tipe saya Iya. nih tipe yang orang kayak seniman gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau lagi ada ide gitu, meluap-luap gitu kan, wah bisa gimana gitu kan, bisa bikin lagu, bisa bikin apa gitu, desain apa gitu. Tapi kalau lagi down, makanya saya kadang ya Suhu, saya sering lihat yang kayak desainer-desainer atau kayak artis-artis kan banyak tuh yang kayaknya bunuh diri gitu ya. Nah, Saya tuh kadang bisa ngerti loh Suhu. Saya bisa ngerti mereka loh, karena mereka galaunya tingkat tinggi Suhu. ini Jadi, tipenya Cece itu kan dari tadi ngomong seniman, ya kan? Nah, mm-mm. tipe seniman itu hanya dirinya yang ngerti dirinya sendiri. Karena ketika Iya, dia moodnya lagi bagus, semua berkarya. Bisa nyanyi, bisa nulis, bisa melukis, bisa membuat buku. Itu lagi bagus moodnya. Jadi ini dikatakan moodnya yang bagus, dia akan menghasilkan karya. Tapi kalau lagi nggak moody, ya nggak mood ya, dia dalam nggak mood dan segala macam, dia akan mentok. Dan dia akan lebih gampang merasa, kenapa saya yang nggak bisa. Padahal kemana-mana lancar. Kan hidup manusia kan tidak terus mood terus ya, ada seperti gelombang. Nah, saat dia di bawah, untuk naiknya dia akan lebih gampang melihat ke dalam dirinya. Kenapa hari ini nggak bisa? Terus kenapa? Dia selalu cari kenapa dan ujungnya hanya kosong. Karena seni. Jadi ibaratnya seni itu kan membutuhkan ilham, membutuhkan kondisi, dan membutuhkan suatu pemikiran. Di saat dia nggak ketemu itu, dia nggak bisa menjadi dirinya sendiri. Karena saat itu dia merasa bukan seniman. Ya kan, bener kan? iya, Ya seniman itu iya, ketika dia sedang berkarya dan berkarya, dia merasa itulah dia. Tapi di saat dia diam, di saat dia sedang bingung, di saat dia sedang down, di saat dia sedang bete, nggak keluar karyanya itu, dia merasa dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Dan dia pasti akan ngegerung atau kesel gitu, atau dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Ini rata-rata dialami oleh semua seniman, C. Jadi wajar kalau misalnya tiba-tiba kita merasa kosong atau kita merasa kayaknya, aduh, kayaknya hidup ini buat apa? Karena waktu kamu berkarya itu kan kamu hidup di duniamu sendiri, betul kan? iya, Coba betul. bisa berkarya di saat rame-rame, kan nggak bisa. Bisa berpikir di saat Iya, rame-rame, kan nggak bisa. Mau melukis juga iya, butuh ketenangan. Mau nulis juga butuh ketenangan. Mau bikin lagu, bikin ilham juga butuh ketenangan. Jadi seniman itu memang senangnya menyendiri. Dan bahayanya orang yang penyendiri itu, ketika dia depresi, dia merasa dia tidak punya siapa-siapa. iya, Su, Rata-rata. betul Bang. Betul ya? Betul. Nah, jadi itu Betul, adalah betul. kelebihan. Seniman adalah kelebihan. Tetapi untuk insight ke dalam, dan dia harus keluar dari dunianya dia untuk melihat realita. Dia harus melihat dunia lain, ternyata ada orang yang berbeda dengan dia dan hidup bermasyarakat. Tapi kita nggak bisa tuh Iya, kalian tipe-tipe seniman itu. Rame-rame ngapain sih rame-rame? Terus nggak ngapa-ngapain, kayaknya ini bukan dunia gua. Gitu kan. Jadi ada penolakan-penolakan terhadap outside. Karena dia lebih cenderung inside atau bahasanya introvert gitu ya. Tapi introvertnya dia menghasilkan karya dan bisa berkarya gitu. Nah, ini butuh balancing. Maka di sini yang tadi katakan pemaafan yang terbesar adalah kita tidak bisa memaafkan kesalahan kita sendiri. Betul. Kesalahan iya, orang masih bisa kita maafkan. Kesalahan diri sendiri enggak. Kenapa? Karena dia selalu nanya, kenapa saya enggak seperti biasanya? Kenapa saya tidak begini? Kenapa saya tidak begitu? Ya, izinkan saya nyapa dulu ya semua yang udah hadir di sini ya. Wah, banyak banget. Oh, ini diajarin nama. Saya suka asik gitu, jadi saya lupa siapa yang udah join. Ya, One It, Anita S, Mega, Wongkiman, Livia, udah lari. Konordin, Anastasia, ya. Wah, lama lendup ya. Nah, Margareta, Yohanita, dan Lotus. Wah, banyak banget. Dan semuanya lah ya. Bisa disebutin panjang. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Siapapun Anda yang tidak sebut, jangan marah ya. Yang penting kita bisa mendapatkan manfaat dan saling berbagi. Ya, lanjutkan, sis. iya. Ini tadi tambahan Jadi, dari saya, ya. iya. Saya terima kasih ya Suhu. Suhu apa maksudnya ini banget apa kasih satu hal yang kita sendiri tuh nggak ngerti gitu kan.
Jadi kadang-kadang ya gitu suhu. Saya sering banget kalau kemana-mana pun gitu ya. Kadang kan saya paling sering tuh Dana Makan gitu kan deket Hmm, rumah hmm, tuh di Palem. Nah itu hmm. juga Bante setiap kali bilang, Glesia kamu cocoknya di hutan. Saya bilang ya Di ngomong hutan sambil ngomong baca buku, sambil ngopi, iya terus kemudian lihat alam. Ya memang iya ini ngomong tipe-tipe orang dari dulunya memang udah begitu. Jadi kayak ada hmm, dulu siapa ya penulis orang Brasil, bukan Paulo Silo, bukan temennya, sama-sama penulis orang Brasil. Nah, dia itu lebih senangnya di alam hijau. Jadi kalau ketika dia ngelihat alam hijau sendiri dan sepi, karyanya dia banyak. Tapi kalau dia ditaruh di kota, wah dia nggak akan keluar dan hidup dia bersungut-sungut dan kemudian lari ke arah yang negatif, kayak minum lah apa segala macam karena dia nggak terima. Terus akhirnya disadari kekurangannya itu, dikirim balik lagi ke hutan. Dan dia menemukan hidupnya lagi di hutan. Tapi bukan eh, orang hutan ya, bukan orang hutan suhu. bukan. Tapi dia Apalagi menikmati hidup. siamang, bukan suhu. Bukan. Ya, kayak Iya. gitulah suhu. Jadi saya juga bilang ya dalam hati, kok ini apa betul banget. Terus kemarin itu juga sempat dengar ceramah katanya kadang-kadang ya ada panggilan gitu kan kayak merasa lebih nyaman di hutan daripada di kota besar seperti yang suhu bilang. Memang kita kalau di kota besar apalagi di tengah-tengah orang ramai kayak lost suhu, kayak orang tersesat, bingung gitu. Mm-mm. Ini kok banyak orang gitu ya kayaknya apalagi kalau saya nggak tahu, tapi kata teman saya punya saraf di kuping itu banyak. Jadi itu yang memungkinkan saya. Jadi saya kalau Peka. dengar lagu nih, peka Hmm. sekali. Oh, Hmm. oke, saya ingat Apa gitu kan. tahu? Kadang, Nada kadang langsung tahu. ada. Terus saya juga kayak bunyi yang kayaknya kayak tadi Su bilang di tengah alam gitu ya. Saya paling seneng dengar suara daun gitu. Hujan, Jadi yang angin. Ya, ya yang kecil aja ya, gitu kedengeran gitu kan, kedengeran. Jadi ya. kita sensitif banget Model kalau terlalu model lama. telinga lumba-lumba dan anjing. Iya, telinga lumba-lumba dia bisa mendengar frekuensi tertentu. Jadi sebetulnya kalau dulu di Taiwan ya, di Fokangsan, selalu Ya, ada perumpamaan begini. Ada biku yang memang senang tinggal di hutan. Terus kita tinggal di gunung. Tapi sibuknya setengah mati. Rame banget. Ini kata saya, ini tempat pelatihan atau tempat keramaian. Karena fahwe, upacara, dan terus-terusan. Dan pakai speaker gitu kan, besar dan segala macam. Dikatakan hampir berisik kategorinya. Tidak ada ketenangan. Nah, tapi Mas Singin cuma berkata begini. Seorang yang terlatih adalah dia bisa tenang di dalam ketidaktenangan. Langsung ngejelek banget kan. Seorang yang terlatih adalah dia bisa tenang di tengah ketidaktenangan. Nah, ketidaktenangan itu adalah bukan waiching atau dunia luar yang mendistractmu, tetapi diri kita sendiri yang merasa kita tidak suka dengan dunia luar. ya, Jadi bukan dunia luar yang mengganggumu. Dunia itu mau bulak-balik, mau kayak gimana, itu nggak ada masalah. Buktinya masih ada orang yang bisa tenang dalam ketidaktenangan. Ada orang iya, meditasi di pasar, dia bisa enjoy. Karena dia bukan melekat pada di luar, tapi dia mendengarkan yang ada kesibukan dalam dirinya. Nah, di situ, iya, Ce. Jadi, Mas ingin berkata, Mangcu seinyang. Kesibukan justru itu adalah vitamin. Waduh, mangcu seinyang. Kesibukan adalah vitamin. Ternyata benar juga. Kalau tipe seniman kan memang dia harus menyibukkan dirinya dengan karya, dengan apa segala macam. Tapi kalau tipe yang pedagang, dia harus menyibukkan dirinya dengan dagangannya. Nah, terus kalau tipe yang lain, yang pekerja dan segala macam, dia harus menyibukkan dirinya dan pekerjaan. Dan begitu mereka stop, kacau pikiran. Ada yang cuma mikir ke situ, ke situ, ke situ. Ada yang mikirin workaholic jadinya. Workaholic yang mikirin kerjaan terus. Dan ada yang bingung, gue mau ngapain lagi. Nah, jadi kesibukan adalah vitamin kehidupan. Jadi silakanlah cari kesibukan. Terus kalau udah memang ada kesibukan, sibuklah dengan melihat pikiranmu sendiri. Tetap sibuk kan? Nah, itu dia. Dan ternyata betul pikiran Suhu. kita jauh lebih sibuk. Betul Suhu. Jadi yang Suhu bilang itu 100% benar karena kenapa? Gara-gara ini ya Suhu karena ikut meditasi itu saya jadi belajar Suhu bahwa oh ya ya dunia itu memang netral seperti yang Suhu bilang. Yes. Tapi Ya. yang bikin itu yang bikin kita suka atau nggak suka dari diri kita sendiri. Karena kadang gini, saya suka tanya suami kan, kamu dengar suara itu berisik nggak sih gitu? Kata suami enggak, biasa aja Enggak. gitu kan. Nah, iya.
Jadi saya bilang oke, berarti itu saya yang nggak netral gitu kan, yang nggak Ya. objektif gitu kan. Jadi saya Karena Cici sedikit suka lagu yang pelan, lagu yang temponya lembut kali ya. Coba kalau yang orang tipe lagu yang cepat dan besar, mungkin suara yang berisik itu akan jadi ritme juga bagi dia. Ya, benar ya? saya tergantung suhu. Belakangan ini tergantung. agak ya, belakangan ini saya udah lebih bisa ini, bersyukur banget sejak COVID nih suhu. Jadi COVID itu juga banyak membawa manfaat ya. Jadi saya merasa ada satu keterdesakan, ada urgensi. Saya merasa gini, oke, kalau sekarang saya nggak latihan, udah lagi pandemi gini, kok tiba-tiba saya out gitu ya, namanya manusia kan satu waktu pasti meninggal gitu kan. Mau kapan lagi gitu. Jadi saya rajin latihan lagi gitu kan. Meditasi itu kan kayak naik turun kalau nggak dilatih turun lagi gitu kan. Nah, udah saya latihan lagi. Jadi latihan lagi saya merasa gini, gara-gara COVID ya saya jadi bisa nerima gini. Dulu kan saya nggak suka, pokoknya milih banget gitu, selektif, kayaknya maunya begini, maunya gitu. Jadi ya seperti bilang nggak fleksibel. Jadi bukannya dunia yang ingin kamu, tapi kamu yang cari masalah sendiri gitu. Nah, akhirnya saya sekarang merasa enak ya, di properti juga saya juga enjoy gitu kan. Saya bisa nikmatin keluar juga, maksudnya bising juga. Saya kadang ketawa-ketawa aja gitu, karena saya ngelihat ternyata kalau kita sudah bisa melihat keindahan, ternyata bagus-bagus aja gitu. Nggak seperti yang kita, ibaratnya gini kita kan kadang ada persepsi kan, begitu kita nggak suka, kita langsung taruh persepsi, ini kayak gini. Tidak suka, simple, I don't like it. Ya, udah pakai kacamata dulu gitu. Jadi ngelihat apapun jadinya jelek. Tapi begitu kita netral aja, yang suhu bilang perasaan tuh udah tenang, seimbang gitu. Ngelihat apa aja ya, maksudnya kayak tadi bilang, mau musik, mau kenceng, mau lembut, enak aja gitu kan, nggak terlalu pengaruh gitu. Jadi ini satu kata namanya penerimaan, receive. Dan ketika kita sudah menerima, semua udah plong. Kenapa kita menolak? Karena itu rejected. Nah, ketika kita menolak, menganggap segala sesuatu itu berbeda dari kita tidak suka dan segala macam. Tapi ketika kita menerima, apapun saya akan terima. Ketika pikiran ini, apapun yang datang saya akan terima. Itu kembali dihubungkan dengan kata syukur, bersyukur, dan kemudian dia bisa lebih lega lagi. Karena dia mau menerima apapun yang terjadi, baik atau buruk, saya terima. Banyak orang hanya menerima yang baik, tidak mau menerima yang buruk. Banyak orang hanya mengatakan, ini loh, saya harusnya endingnya begini. Sutradaranya siapa? Iya, suhu. Jadi kayak ya gitu suhu. Menerima, jadi yang tadinya kan ada rasa, ada apa-apa, kita defense gitu. Kayaknya udah, saya nggak suka gitu. Langsung kayaknya didorong, ditolak gitu. Dan mendorong itu capek banget, karena butuh energi. Tiap kali dia datang, kita tuh penuh rasa apa gitu. Jadi sekarang saya ngerasa energi saya jauh lebih bisa terarah gitu kan. Dan karena untungnya juga ini suhu, saya karena bergeraknya bidang marketing ya, jadi saya termasuk, walaupun saya tipe introvert gitu, tapi karena tuntutan kerja saya ketemu orang gitu. Jadi seperti suhu tadi bilang, itu guru kita gitu kan. Segala sesuatu tuh yang nggak bagus tuh guru kita latihan gitu kan. Jadi saya ketemu banyak orang, saya jadi bisa belajar, orang ini tipenya begini, tipe orang ini gini. Kita jadi merasa bukan saya bukan kayak orang kayak orang hutan gitu, maunya sendiri aja gitu kan, ngurung diri. Betul. Iya. Berarti sudah ada progres banyak, sudah ada progres di mana kita belajar untuk menerima, terus belajar untuk menyesuaikan, adjustment, dan kemudian kita bisa menyesuaikan solusi. Nah, kemudian ada hasil, ya kan? Pasti ada hasilnya. Ya. Udah 30 menit nih kita ngobrol, gimana kalau kita dengarkan sejenak suara indah dari Sis Klesia? Iya. Iya, itu tuh. Break dulu. Saya apa-apa. Saya kemarin 2 lagu, Dua lagu ya. Iya dong. Ini
Kemarin saya ada ini suhu belajar, saya senang belajar suhu tipenya. Jadi Ya, saya betul. belajar sama ini Kak Fiona. Saya belajar ICC, jadi Intuitive Coaching Cards itu pakai kartu untuk Wow, oh mengcoaching ya ya, orang. orang. Nah, terus Ya, ada di dengan situ berbagai ya, pertanyaan. Yes. nah, terus saya tiba-tiba ya gitu, saya kadang-kadang ya kayak lagi gimana bisa dapat ide, dan kalau lagi ada Hmm. ide bisa cepat gitu. Bisa cepat langsung satu lagu jadi dalam katakan 5 menit gitu kan. Udah langsung Ya, kayaknya clear gitu. Saya karena tadi ketika satu sisi dikembangin, yang ini kan kosong. Nah, sekarang kan ini ya, udah terbuka, udah menerima semuanya. Dan ketika menerima semuanya, tadi yang kedua, saya mau belajar. Saya mau belajar aja udah perubahan besar. Dan ketika ini terjadi, saya mau menerima, saya mau belajar. Duniamu langsung jadi kayak spread besar sekali. Dan semuanya terconnecting. Karena dirimu tidak ada penolakan lagi. Maka seninya akan semakin mengalir. terima kasih. Eh, Ini lagunya judulnya Intuisi Suhu. Jadi intuisi. saya Wah, keren. saya persembahkan buat teman-teman semua ya. In. Mencari ke banyak arah tanpa pernah berhenti mencoba, terus berjalan, terus melangkah. Mungkin dulu belum saatnya, sampai kini ku tahu caranya. Ku bagaikan seorang pemanah yang menemukan busurnya, seperti seorang buta yang melihat, seperti seorang rungu yang mendengar, seperti seorang bisu yang bicara, seperti seorang peka yang kini merasa kau tuntun aku melalui jalan dengan pasti, tanpa ragu kini ku susuri kau intuisi di hati. Intuisi di hati, seperti orang buta yang melihat, seperti orang tuli yang mendengar, seperti orang bisu yang berbicara. Intuisi itu ada di hati. Tuh. Dan syairnya bagus banget ya, dimana ketika kita masa lalu dan sudah berjalan menentukan langkahmu. Satu hal ya. Apa tuh? Ya. Cece. Satu hal yang saya paling senang dengan teks yang saya tuh juga pas nyiptain lagu tiba-tiba bisa tertulis itu gitu. Saya kayak orang pemanah yang menemukan busur saya busurnya. Gitu. Jadi iya, selama ini saya kan saya orangnya gini sebenarnya memang harusnya saya pakai intuisi gitu. Jadi banyak hal yang sebenarnya udah dibilangin ke saya, jangan lakukan itu karena itu nggak bagus gitu. Tapi saya orangnya suka nggak percaya gitu. Masa sih gitu kan. Dan saya coba lakukan. Ternyata benar. Itu tuh maksudnya aduh udah dikasih tahu dengan jelas ya, pakai intuisi, pakai mimpi, pakai segala macam gitu. Tapi masih nggak mau dengar, suka bandel gitu kan. Jadi saya tuh ibarat kayak orang yang gimana ya, kayak bebal gitu loh, suhu bebal, dan saya nggak punya alat apa-apa. Jadi saya tuh kayak bingung mau dalam hidup ini, saya bingung aja ngapain ya, saya tuh siapa gitu kan. Karena sebenarnya saya harus pakai intuisi, tapi saya nggak pakai. Jadi saya nggak punya alat, nggak punya apa-apa gitu. Begitu saya sadar, tiba-tiba saya kayak orang pemanah yang udah ketemu busurnya. Jadi bisa manahin, bisa ngarahin anak panah saya gitu. Nah itu yang di dalam lagu itu yang paling saya merasa
suka gitu teksnya, yaitu kayaknya benar-benar saya banget gitu ya, mencerminkan saya banget Yes, gitu. betul. Nah, Jadi ketika kita menulis, kita berada di alam antara hayalan, kenyataan, dan yang kita inginkan. Jadi kadang-kadang ketika kita lost terhadap sesuatu, kita tidak tercapainya satu keinginan, di situ kita bisa berpikir, wah, apa kekurangan saya? Dan ketika kita bisa menemukan itu jawabannya, dan bisa dituliskan dalam syair, dan kemudian bisa dinyanyikan, itu menjadi lebih jawaban lagi. Dan lagumu akan menyentuh banyak orang. Lagumu akan bisa didengar banyak orang. Dan kemudian orang yang membaca syairnya akan merasa, ini gue banget. Kan? Dan itulah yang kenapa lagu-lagu itu bisa menghibur kita. Musik ada melodi, ada cepat, lambat, ada apa namanya intonasi ya, ada apa namanya ritme, terus juga ada harmoninya. Dan ketika itu ditambah dengan syair yang bagus, itu akan menjadi kekuatan, akan menjadi pola yang membuat seseorang itu bisa termotivasi atau dia terhibur, dan kemudian dia akan bisa berpikir kembali makna daripada apa sih yang dinyanyikan. Dan sekarang ini banyak lagu-lagu yang boleh dikatakan banyak sih yang positif ya, lagu-lagu yang positif udah banyak. Tapi kalau zaman dulu itu kan lagu-lagu mellow, banyak banget lagu-lagu mellow. Sekarang katanya anti mellow katanya. Kenapa? Karena lagu mellow membuat kita terus sedih, terus merenung gini-gini. Kan membuat anti mellow sampai ekstrim ya, dia jadi lagu rocker yang tinggi banget, yang metal dan segala macam. Tapi dunia terus bergerak, movement. Karena sesuai dengan kebutuhan kita saat ini mendengarkan lagu-lagu model jenis apa. Nah, makanya lagu-lagu Buddhis juga banyak yang harus ngikutin perkembangan dinamika ini. Karena orang dulu sama orang sekarang udah berbeda. Lagunya zaman Teresa Teng, wah orang semua seneng dengan lagu-lagu model gitu. Begitu ada lagu Jeco, wah senang dengan gaya Jeco, dengan rap dan segala. Tapi ketika Jeco nyanyi lagu Teresa Teng, ada harmoni antara orang old dan orang new gitu kan, di situ kan, dan itu jadi keindahan. Maka sebenarnya bukan masalah dulu dan sekarang, tapi bagaimana masalah kita bisa meng-create sesuatu yang betul-betul jadi harmonisasi, itu yang keren. ngomong-ngomong soal lagu, Suhu, saya tuh paling suka ini. Saya beberapa waktu yang lalu, sekarang lagi COVID ya, jadi nggak berani dulu. Beberapa waktu lalu itu sering ke lapas wanita di Tangerang, Suhu. Ya, jadi di situ saya praktekin apa yang diajarkan di Plum Village. Jadi di Plum Village itu kan kita diajarin relaksasi pakai lagu. Ya, pakai lagu. Jadi sebenarnya lagu itu kalau dimanfaatkan dengan benar ya, ya seperti yang Su bilang, bisa banyak membantu kita untuk perenungan gitu. Terus ada beberapa hal ya mungkin orang-orang seperti saya gitu Su, tersentuhnya bisa lewat lagu. Karena saya nih kadang kalau mau meditasi ya Su, mau meditasi saya tuh kadang suka baca buku dulu sebagai pendahuluan. Karena saya merasa aduh ini tulisan kok menyentuh banget gitu kan. Menyentuh banget. Dan satu hal ya Suhu, saya sering dengerin Suhu punya IG Live. Kenapa? Saya merasa di situ saya bersyukur kenapa saya udah memulai meditasi itu. Jadi seakan-akan saya udah masuk ke hutan, saya udah punya jalan gitu. Jadi pada saat saya agak hilang, saya dengar lagi, saya cari lagi anchor saya. Anchor saya itu pengait saya, jadi saya bisa kembali lagi, kayak ditunjukin, ini nih udah pernah kamu jalanin gitu, jadi kamu silakan kembali gitu. Ada satu rasa yang saya nggak bisa gambarin Suhu, kayaknya bahagianya itu apa ya, utuh gitu, utuh dan nggak biasa kan kalau kayak kita yang Suhu bilang kayak kosong, kayak sebagian keisi, sebagian tidak gitu. Nah, pada saat meditasi itu saya tuh ngerasa jadi kayak ketemu gitu, kayak ketemu ketemu. Iya. Belahan yang satunya lagi gitu kan, jadi kayaknya klop gitu. Nah itu carinya ya kadang-kadang gitu denger IG live-nya Suhu, terus kadang-kadang baca buku, terus kadang juga dengerin lagunya ini apa Niencing gitu kan, denger kayaknya bagus banget ya, tiba-tiba kayak merasa pengen duduk gitu meditasi. Itu Suhu kayak gitu-gitu. Jadi memang sih kalau sudah kita melatih ya ke lebih tinggi, mungkin kita udah nggak perlu lagi lagu-lagu. Tapi untuk awal ada beberapa hal yang menurut saya perlu gitu untuk
membangkitkan semacam rasa oke nih ini kayak perenungan pertama lah gitu Suhu. Oh ini ternyata gini ya, kayaknya jadi tersentuh gitu. Tersentuh ada Kita lihat kadang-kadang di hutan ya. Ini banyak banget. Dulu teman saya juga berhasil komunitas. Dia komunitas Katolik yang ingin mencari kedamaian di hutan. Jadi dia baca Bible di hutan. Setelah dia baca Bible, dia minum teh. Setelah minum teh, bernyanyi. Dan semua orang dipersilakan nyanyi lagu apa yang dia suka, dan termasuk lagu yang dia tidak pernah dengar. Artinya maksudnya bukan lagu yang ada, tapi dia harus berkreasi sendiri, dengerin suara hatinya, tanpa ada bikin liriknya dulu, tanpa ada bikin notnya, dan dia disuruh menyanyi langsung gitu. Dan hasilnya kan kayaknya nggak mungkin ya, ya, kalau menurut kita yang udah biasa tahu penulis dan penulis syair dan kemudian pembuat lagu itu harus disesuaikan dulu, nyanyiin. Tapi ketika itu dia berserah dengan alam, dia merasa ada kekuatan dari ilahi, dia merasa seperti di surga kan semua dengan lagu-laguan, dengan irama musik. Malaikat pemusik kan banyak sekali gitu. Jadi ketika dia menyatu dengan situ, ini model mirip sufi. Kalau sufi kan menari ya, menari dengan lagu-lagu, dengan gambang dan segala macam. Dan mereka bisa menyanyi suaranya wonderful kayak Georgian model-model gitu, yang kayak model-model suara heaven nih. Wah, kata teman saya. Kadang-kadang saya ini loh. Kata teman saya, how come it's happen when we don't know to sing and you can sing the great song? Wah, gimana tuh katanya? Gimana jelasinnya coba? Iya bingung ya Suya, saya pun kadang-kadang nggak kepikir loh. Saya kadang dengar lagi, kok waktu dulu saya ini saya yang nyiptain ya. Kadang mikir kayak gitu Su, kalau kita lagi frekuensinya di dunia bisnis nih Suhu, misalkan katakanlah saya lagi dealing nih sama klien, lagi dealing kan frekuensinya beda tuh, kayaknya lagi nego kan ngotot tuh biasanya, tiba-tiba denger lagu itu nih, itu saya yang ciptainnya. Frekuensinya beda banget. Iya, lagu Pelimpahan Jasa juga bagus sekali kan lagi tuh, bikin lagu Pelimpahan Jasa. Ya, yang sharing merit ya sih ya. Sharing merit, iya. Sharing merit. Terus lagu yang di Plum Village itu lagu apa yang Kiki bawain? Boleh dibagi. Lagu Haging, Memeluk dan sebagainya. Ya di lapas. Lagu itu. Yang di lapas biasanya saya macam-macam Suhu. Gratitude paling sering Suhu. Boleh dinyanyikan? Bersyukur. Jadi nggak hanya 2 lagu nih kayaknya. Kapan lagi bisa dengerin penyanyi dan pengarang lagu penulis? Terima kasih Su dikasih kesempatan. Gratitude for all what we have, for what's going through. For all things arrive, let go all what we cannot have, what we cannot reach, what we can achieve. It will bring us happiness, give up anger and sorrow. We will become peaceful, calm, and joyful, and then eternally. Wow. Bersyukur atas segala yang kita punya dan yang terjadi. Relakan yang tak terwujud, yang tak tercapai, yang tak teraih. Itu membuat bahagia tanpa marah dan derita. Kita akan tenang sekarang, nanti selamanya. Bersyukur. Itu syair bagus banget ya. Bersyukur dan melepaskan semuanya dan pasti akan tenang.
The first Ya, song. itu lagu Wah. pertama yang saya ciptain. Jadi ceritanya abis pulang nih Suhu, abis pulang yang retret 10 hari itu. Oh ya Suhu, retret Ya. 10 hari itu. Jadi waktu saya kan mama saya meninggal mendadak ya Suhu ya. Jadi mama tuh pergi ke airport pagi dan siangnya tuh jam berapa gitu saya diteleponin udah nggak ada gitu kan. Jadi saya tuh Di ngeblok mana? Suhu secara di Xiamen. Di pesawat? Jadi waktu itu mau Apa udah iya mendarat? udah mendarat lagi mau transit Suhu. Lagi mau transit. Jadi dari Jakarta ke Xiamen terus mau ke Guangzhou gitu kan mau anterin papa. Papa yang sakit kanker yang mau berobat tuh papa. Sampai temen yang mau berobat papa. Ya, jadi teman saya bingung, Kles beneran mama lu yang meninggal, mama lu apa papa lu gitu kan, kan yang sakit papa lu, katanya kok mama lu yang meninggal gitu kan, teman saya sampai bingung gitu, teman waktu itu saya masih di UI kan, teman-teman Buddhis tuh sampai heboh gitu kan, yang bener yang meninggal siapa sih gitu kan, udah akhirnya saya tuh ngeblok Suhu, saya tuh saking stresnya ya, jadi saya nggak bisa ingat mama saya nggak bisa mimpi, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan saya selama berapa bulan itu sakit Suhu. Jadi abis mama saya meninggal, saya tuh psikosomatis panas. Badan saya merasanya demam gitu ya. Tapi pas diperiksa dokter, di check up bagus semuanya. Jadi itu yang disebut psikosomatis, saya udah ngalamin gitu Suhu. Makanya saya bilang kemarin di IG saya bilang ini semua perasaan nano-nano sebagai manusia saya udah ngalamin deh Suhu. Yang seneng, kecewa, sedih, segala macam udah depresi udah ngalamin gitu. Cuma untungnya dokter tahu saya stres, saya dikasih obat penenang. Untungnya tuh saya selama mama saya tuh orangnya baik banget. Jadi kita punya tetangga tuh semua pada ngejaga saya. Tetangga saya tuh apotik. Pas saya mau beli obat, kata tetangga saya, kamu jangan beli obat ini obat penenang. Kamu nggak perlu penenang. Kamu karena masih mama kamu meninggal, jadi kamu udah pasti sedih lah gitu. Jadi udah nggak usah minum obatnya, nggak dikasih beli. Jadi saya pergi ke Suhu aja. Waktu itu yang paling banyak bantu saya tuh Suhu Siete, Suhu Siete, Suhu. Jadi saya yang bendera lah gitu. Itu saya terima kasih banget sama Suhu tuh. Terus abis gitu udah saya ikut meditasi. Pas malam terakhir Suhu, saya bingung. Saya sampai ngeliatin di kamar saya ya, siapa ya yang ngomong ya? Ada yang bilang begini. Dari malam Suhu sampai pagi ngebisikin saya segala sesuatu yang tercipta tidak kekal gitu. Saya bingung siapa. Malamnya saya ngimpi, saya bilang saya diajak mama saya itu sekali-sekalinya tuh saya ngimpi. Mama saya ajak saya ke tempat semuanya pohonnya kayak semacam berlian gitu Suhu, tapi warnanya merah jambu, pink gitu. Kelap-kelip, saya bilang, bagus banget ya. Terus mama saya bilang, sekarang mata kamu udah kebuka satu ya. Saya tuh kan bingung ya. Iya, Mak. Saya cuma bilang gitu aja, iya. Katanya, kamu latihan lagi, katanya. Jadi maksudnya udah sebelah kebuka, sebelah masih jarang kelihatan. Saya tuh nggak ngerti kan. Saya iya aja gitu. Oke. Terus mama saya ajak keliling-keliling. Saya rasa itu kayak mimpi tapi juga kayak bukan mimpi karena saya ngerasa udaranya gitu kayaknya ini udara bagus amat ya sampai kayak ke pori-pori gitu kan. Terus udah gitu saya liatin pohonnya, kok pohonnya akarnya aja juga ada berliannya ya sampai ke tanahnya itu kelihatan semua tembus pandang gitu Suhu. Oh bagus ya saya bilang gitu. 7 pohon yang berlian, 7 pohon yang berhiaskan cipau, 7 batu permata. Itu di Amitocing kan ada. Iya. Sangat jelas ditulis. Bahwa tanah Buddha dan surga tingkat tinggi itu semua begitu. Aduh, saya Om Tohut banget loh Suhu. Saya tuh sampai bilang ya sama Bante, aduh Bante sepulang dari situ sepanjang 3 bulan Suhu, saya ngerasa badan saya kayak diselimutin. Kayak diselimutin hangat gitu. Saya sampai nggak kerasa. Waktu itu saya digigit tomcat Suhu. Saya digigit tomcat. Panas itu saya pernah ya. Iya, digigit tomcat sampai kaki saya tuh bengkak sampai bernanah. Iya, bernanah. Melepuh. Saya ke dokter. Dokter bingung. Kamu kok nggak meradang? Katanya kamu nggak panas dingin. Saya bilang, saya nggak rasa dok. Saya bilang gitu. Saya udah ngerasa badan saya tuh cuma hangat doang dan nyaman gitu. Saya nggak tahu sakit, nggak tahu apa gitu.
Jadi pas dokter obatin ya saya cuma tahu itu bernanah, tapi saya nggak merasa apapun gitu. Kayaknya itu berlangsung lama suhu. Ya. Kira-kira berapa bulan. Nah, waktu yang meditasi tahun depannya, saya kan bilang, aduh saya tahun depan mau ikut lagi. Nah, tahun depannya saya juga ngerasa gitu suhu. Waktu habis pulang meditasi, saya merasa, kan waktu itu saya habis pulang langsung berangkat ke Raja Ampat. Ke Raja Ampat, kapal saya tuh rusak suhu. Kapal saya rusak karam. Jadi karam masuk air. Teman saya udah nangis-nangis. Panik. Halo. Ya. Ya, masuk lagi dah. Ya. Tadi muter-muter. Ya. Ya. Tadi sampai di kapalnya karam, temennya nangis-nangis. Ya. Ya. Teman saya nangis-nangis, terus saya biasanya panik, saya bingung, kok saya bisa nggak ngerasa apa-apa ya, saya cuma bilang gini, udah nggak apa-apa, pasti selamat, saya bilang gitu. Karena Bante udah bilang gini ke saya, ntar sampai ketemu ya tahun depan. Bilang, oh iya Bante. Jadi saya bilang teman saya, udah aman pokoknya, kamu jangan nangis, saya bilang gitu. Terus soalnya saya nggak bisa berenang, kelas, kata teman saya bilang, lah kamu nekat, udah nggak bisa berenang, pergi ke Raja Ampat. Saya bilang gitu. Waktu dulu juga pernah ada ceramah di Sorong, terus diajak jalan ke Raja Ampat. Itu ada satu kapal penuh banget penumpangnya, mahasiswa, dan ombak itu lagi tinggi. Itu semua yang ada di kapal itu teriak-teriak. Udah ada yang udah gitu-gitu. Begitu sampai ke pulau, mereka langsung bersujud. Ya, semuanya katanya masih hidup, katanya. Aduh, bayangin, itu ombak lagi tinggi. Nah, itu. Tadi ya soal ini, soal batu-batu permata dan segala macam yang ada di surga ya, tanaman-tanaman yang tumbuh dengan berbagai logam. Jadi boleh saya bacain sedikit ya. Nah, di sana ada mata air yang terus mengalir, panjang serta lebar. Lalu kemudian harum sekali, dipenuhi dengan 8 jasa kebaikan. Jadi itu pakung tesuai, air dengan 8 kebaikan. Di pinggirnya terdapat pohon kayu cendana yang jumlahnya tak terhitung. Juga buah keberuntungan, buah-buah kupau ya namanya, keberuntungan, dan juga terdapat semuanya mengeluarkan keharuman, mengeluarkan cahaya yang terang benderang. Ada daun yang lebat dan kemudian wangi-wangian. Dan keharuman itu juga terbuat dari kolam-kolam tersebut, terbuat dari 7 jenis permata. Lantainya terbuat dari pasir emas, juga terbuat bunga teratai hijau, bunga teratai merah, teratai kuning, teratai putih, dan bunga teratai memiliki campuran warna. Semuanya bercahaya. Lalu kemudian ada para makhluk yang kalau kesempatan mandi ke sana akan merasa kebahagiaan yang luar biasa yang tidak taranya. Gitu. Jadi memang batu perhiasan dan permata adalah hal yang biasa di sana. Kalau di manusia kan menjadi sesuatu yang luar biasa banget kita pengen miliki. Kalau udah sampai sana mah semuanya begitu. Pasir aja dari emas. Mana ada lagi nafsu untuk memiliki dan daunnya, akarnya, batangnya semuanya permata gitu. Makanya kayaknya dan udah ini ada tulisan juga kan di sini ya, buku-buku ini. Dikatakan bahwa ada hutan pohon 7 jenis permata. Hutan pohon 7 jenis permata. Ya, hembusan dari itu menimbulkan permata-permata ya kayak ruby, ya kan liuli, terus juga macam-macam jenis permata. Jadi pohonnya terdiri dari 7 jenis permata. Oke, waktu kita 53 menit, masih ada sisa 7 menit. Iya, terima kasih banyak Bu. Saya juga terima kasih banyak. Pelajaran. Itu bukunya bagus banget Suhu. Ada di mana Suhu bukunya? Amitabha Sutra. Ya, Amitabha Sutra ada di mana-mana. Iya, nanti coba nyari. Ya, boleh. Nanti saya kirim PDF-nya. Oke, jadi kita bisa katakan untuk closing ini, bahwa hidup itu adalah ketika kita memiliki bakat, kita harus lihat apakah bakat ini bisa kita kembangkan, atau itu hanya hobi, atau itu memang berkah. Karena ada beda. Bakat ada yang kita bawa dari masa lampau. Hobi adalah sesuatu yang pernah kita belajari, atau baru kita belajari. Dan kemudian itu adalah berkah, adalah ketika karya-karyamu diberikan untuk mendoakan semua orang.
ketika syair-syairmu bisa dirasakan semua orang. Dan ketika syairmu menyentuh orang dan mau upgrade orang-orang yang mendengarkan dari lagu-lagu atau tulisanmu atau karyamu atau teater atau apa drama dan segala macam, itu adalah berkah. Tapi itu juga bisa merusak. Kalau kita bikin kayak sinetron-sinetron yang gimana lah, kita udah tahu ya. Nah, itu akan merusak. Tapi di sini kita adalah suatu penghasil karya, orang lain adalah pengagum karya. Butuh dua sisi. Kalau kita bisa berkarya tapi nggak ada yang apresiasi, tidak ada yang mendengarkan, dan tidak ada yang bisa mendapatkan manfaat, maka karya kita hanya bisa dirasakan oleh diri sendiri. Dan ketika sekarang kan udah banyak kita pada rekaman sendiri, kayak pakai audio sendiri, dan di-upload sendiri di YouTube. Dan itu bisa, kalau sampai booming, viral, bahkan bisa mendapatkan penghasilan juga. Jadi iseng-iseng berhadiah. Tapi kalau YouTube saya nggak ada yang nonton, karena terlalu banyak bicara tentang kebaikan. Di saat zaman sudah menurun begini, kebaikan itu nggak laku. Tapi yang laku itu adalah yang seru-seru, yang lucu, yang kadang-kadang susah dipikirkan. Nah, tapi ya, yang penting kita berkarya. Nanti suatu saat kita akan kembali lagi ke dunia ini dan melihat, oh dulu pernah ada orang yang sosoknya kayak gini gitu ya. Mungkin masih ingat atau lupa. Tapi semua akan ada rekam jejaknya. Ya. Suhu punya video masih laku kok, Suhu. Masih laku dinonton kok, Suhu. Soalnya ini Suhu apa? Terutama yang soal Doraemon, Suhu. Yang kantong masih itu nggak lekang waktu, Suhu. Tapi saya terima kasih banyak, Suhu, karena walaupun singkat ya, tapi sangat, saya tadi itu sebenarnya waktu nerjemahin juga kadang ada tahu, tapi benar-benar ada tulisan seperti itu, saya ini apa, amazing juga gitu. Oh kok ada ya gitu ya, ternyata ada terjemahan Indonesianya gitu ya. Di dalam itu betul. Biasanya saya baca ininya apa nggak gitu ngerti, Suhu, kalau POI-nya gitu kan. Ya. Jadi ini Suhu. Oke, sebagai penutup ya boleh sharing merit buat kita semua dengan lagumu. Sharing merit ya, Suhu, buat semua makhluk ya, Suhu. Iya. Semoga semua bebas dari derita, bebas dari rasa takut, menghapus semua duka, menemukan kedamaian. Semoga jasa ini melimpah bagi semua makhluk tanpa kecuali. Semoga semua bahagia. Semoga semua makhluk di segenap alam berbagi jasa baik ini. Semoga mereka semua menemukan kedamaian. Semoga semuanya mendapatkan kedamaian, kebahagiaan, terbebas dari penderitaan. Semuanya memperoleh berkah, keberuntungan, keselamatan, kesehatan, dan terbebas dari segala macam bentuk pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran kotor, dan pikiran-pikiran yang penuh dengan dendam dan kebencian. Bahagialah dirimu, bahagialah kita, bahagialah semuanya, dan hiduplah Indonesia maju. Selamat malam, goodbye, thank you. Amitofo, salam sejahtera. Terima kasih Suhu, terima kasih semua yang sudah join. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata yang tidak disengaja ya. Ya, goodbye.